Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Wasda Kekal baru perungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini tanggal 5 Agustus 2026 ditulis oleh rekan saya Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar Jakarta dengan judul Apa yang ada padamu. Dilandaskan pada Matius 15 ayat 32 sampai 39 dan nas yang jadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 15 ayat 34. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan pewartaan sabda. Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih waktu yang Engkau sediakan. Terima kasih atas Pendeta Nanang yang boleh menuliskan renungan ini. Dan pakai kami yang ada di studio sebagai alat untuk menyampaikan ini kepada setiap sahabat yang rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Matius 15 ayat 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, kamu punya berapa roti? 7, jawab mereka, dan beberapa ikan kecil. Sahabat, tim survei utusan gereja itu terenyuh menyaksikan kondisi anak-anak di pedalaman Mamuju, Sulawesi Barat. Bagi anak-anak itu mampu membaca dan menulis merupakan sebuah kemewahan. Mandi dengan sabun dan mencuci rambut dengan sampo adalah impian. Namun mereka tidak berhenti pada rasa terenyuh. Rancangan program secara segera disusun, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Anak-anak dan orang-orang dewasa diajar untuk hidup higienis. Setiap selesai mandi di sungai, mereka diminta membawa sebuah batu sesuai kemampuan mereka. Sedikit demi sedikit batu-batu itu terkumpul. Hasilnya batu-batu itu berubah menjadi bangunan tempat mereka berkumpul dan belajar. Kecil dan sederhana, tetapi penuh makna. Yesus ingin membagikan belas kasih-Nya kepada para murid. Ia berkata, sudah 3 hari mereka tidak makan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Namun para murid menjawab dengan pesimis. Mereka merasa tidak mungkin ada makanan di tempat yang sunyi itu. Yesus tidak meminta sesuatu yang tidak mereka miliki. Ia justru bertanya, apa yang ada padamu? Mereka menjawab, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Ajaib. Semua itu cukup untuk memberi makan orang banyak yang ada di situ. Sahabat, Tuhan mengerti keterbatasan kita. Ia ingin melibatkan kita dalam belas kasih-Nya. Yesus tidak menuntut apa yang tidak kita miliki, melainkan mengajarkan kita untuk memberi apa yang ada pada kita, demi kebaikan sesama yang lebih membutuhkan. Sahabat, bila Anda punya pengalaman di gereja Anda, bagaimana cinta dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan, baik keberhasilannya maupun mungkin kegagalannya, silakan tuliskan di kolom komentar supaya boleh menjadi pembelajaran atau kesaksian bagi para sahabat DKB yang lain. Dan jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan kirimkan kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191 atau kunjungi website YKB di www.ykb-media.org. Ada menu permohonan doa di sana. Silakan tulis pokok doanya dan kami dengan senang hati akan mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini, meminta kami untuk berbagi apa yang ada pada kami. Beri kami keberanian untuk berbagi dan tidak takut kekurangan ketika berbagi. Karena kami percaya ketika berbagi Engkau akan terus malah memberkati kami lebih daripada apa yang dapat kami berikan kepada sesama kami. Kami berdoa bagi anak-anak di berbagai tempat, di daerah-daerah terpencil yang mengalami kekurangan-kekurangan. Pakailah gereja-gereja Tuhan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, untuk boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Gerakan gereja-gereja bukan hanya memikirkan pengembangan gereja mereka, tapi menolong sesama yang ada di berbagai tempat yang mengalami kesulitan. Berkati juga program dari YKB dalam komunitas yang dibangun di berbagai tempat di wilayah Indonesia, di mana YKB boleh mewartakan Injil sambil memberdayakan ekonomi dari anggota komunitas. Biarlah melalui ini juga banyak orang boleh diberkati, dan terima kasih atas orang-orang yang telah berkarya melalui YKB dalam membangun komunitas-komunitas ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.